Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar materi pengantar ekonomi makro, yaitu tentang ekspor dan impor. Teman-teman pasti sering mendengarkan istilah ekspor dan impor. Yuk, langsung saja ke materinya. Pengertian ekspor. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, pengertian ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapat lain juga ada yang mengartikan bahwa ekspor adalah suatu kegiatan ekonomi di mana terjadi proses penjualan dan pengiriman suatu produk. Produk itu baik barang maupun jasa dari dalam negeri ke negara lain dalam jumlah yang besar. Pada umumnya, kegiatan ekspor dilakukan karena kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi dan ada permintaan dari negara lain. Proses kegiatan ekspor tersebut harus melalui bea cukai di negara pengirim dan penerima barang dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda di setiap negara. Pengertian ekspor menurut para ahli. Banyak ahli yang berpendapat tentang ekspor, tetapi di sini saya hanya mencantumkan menurut dua ahli saja. Yang pertama menurut Bambang Triyoso dan Susilo Utomo tahun 2004. Pengertian ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor mencakup semua barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada periode tertentu. Yang kedua, menurut J. Winardi, pengertian ekspor adalah semua produk, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada penduduk negara lain, ditambah dengan jasa-jasa yang diselenggarakan kepada penduduk negara tersebut berupa pengangkutan permodalan dan hal-hal lain yang membantu ekspor tersebut. Jenis ekspor. Jenis ekspor ada dua, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Yang pertama, ekspor langsung. Cara menjual barang secara ekspor melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan perusahaan. Kelebihan dari ekspor langsung, produksi yang terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kekurangannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Yang kedua, ekspor tidak langsung. Cara menjual barang secara ekspor melalui perantara negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui perusahaan manajemen ekspor dan perusahaan ekspor. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani proses ekspor secara langsung. Kekurangannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain juga kurang. Tujuan ekspor. Di sini tujuan ekspor ada 6. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Permintaan yang meningkat akan ekspor suatu produk berdampak pada perkembangan industri suatu negara. Hal ini tentunya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Selain itu, dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara bisa membiasakan diri untuk bersaing dalam pasar internasional dan terlatih dalam persaingan yang ketat. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Ketika suatu produk melimpah produksinya, maka harga produk tersebut di dalam negeri rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk tersebut. Yang ketiga, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara. Yang keempat, menjaga stabilitas kurs valuta asing. Semakin banyak negara yang mengekspor barang ataupun jasa, maka stabilitas kurs valuta asing akan tetap stabil,
dan bahkan bisa meningkat. Ini disebabkan karena adanya aliran mata uang asing yang selalu berjalan dengan baik di suatu negara. Yang kelima, memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Harga jual komoditas akan lebih tinggi jika diekspor daripada dijual di dalam negeri sendiri. Terlebih, di negara tujuan tidak banyak tersedia, tidak memproduksi ataupun tidak memiliki barang tersebut. Yang terakhir, membuka pasar baru di negara lain. Dengan melakukan ekspor, suatu negara bisa membuka pasar baru di negara lain dan menjadi langganan. Terlebih jika jumlah komoditas ekspor selalu stabil dalam setiap periode hingga meningkat dalam jangka waktu tertentu. Semakin mudah dan berpeluang dalam membuka pasar baru di luar negeri. Manfaat ekspor. Di sini manfaat ekspor ada 3. Yang pertama, memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor sangat berperan dalam memasarkan produk di dalam negeri ke luar negeri. Semakin besar permintaan produk dalam negeri di luar negeri, akan semakin besar kegiatan produksi yang berlangsung di dalam negeri. Misal nih, Indonesia khas dengan pakaian batik. Ketika dilakukan pemasaran batik di luar negeri dan permintaannya meningkat, secara otomatis kegiatan produksi batik di Indonesia pun akan meningkat. Yang kedua, menambah devisa negara. Devisa merupakan aset penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor menyumbang devisa yang besar, terutama bagi negara eksportir. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang luas sangat penting dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan beban tanggungan negara. Dengan adanya kegiatan ekspor yang berperan dalam pelunasan produk lokal, secara tidak langsung akan meningkatkan lapangan kerja dalam negeri. Misalnya, seperti kasus sebelumnya yang kegiatan produksinya meningkat dikarenakan meningkatnya permintaan pasar dunia. Dengan begitu, untuk memproduksi batik yang efisien sesuai dengan jumlah permintaan dibutuhkan penambahan tenaga kerja, sehingga dibutuhkan lowongan kerja. Oleh karena itu, angka pengangguran juga akan berkurang. Prosedur kegiatan ekspor. Yang pertama ada korespondensi, yang kedua ada pembuatan kontrak dagang, yang ketiga ada penerbitan letter of credit, yang keempat eksportir menyiapkan barang ekspor, yang kelima eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang, yang keenam pemesanan barang ke pelabuhan, yang ketujuh pengiriman barang ke pelabuhan, yang kedelapan pemeriksaan bea cukai, yang ke-9 pemuatan barang ke kapal, yang ke-10 surat keterangan asal barang, yang ke-11 pencairan letter of credit, yang terakhir pengiriman barang ke importir. Pengelompokan barang ekspor. Pada keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 10/MPP/1/1996, barang ekspor digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, barang yang diatur tata niaga ekspornya. Ada tekstil dan produk tekstil, kerajinan rotan, kayu dan produk kayu, barang hasil industri, kerajinan kayu cendana, kopi, dan juga cengkih. Yang kedua, ada barang yang diawasi ekspornya. Ada kacang kedelai, ada padi dan beras, ada tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, dan tepung gandum hitam. Ada tepung halus dan tepung kasar dari kacang kedelai. Ada gula tebu atau bit dalam bentuk padat. Ada ternak hidup seperti sapi dan kerbau. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas. Ada jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup. Inti kelapa sawit, pupuk urea, emas dan perak dalam berbagai bentuk, minyak gas dan bumi, ada juga timah. Yang ketiga ada barang-barang yang dilarang untuk diekspor. Ada jenis ikan arwarna, benih ikan sidat, ikan hias air tawar. Ada juga binatang liar dan tumbuhan liar yang dilindungi secara mutlak. Kulit mentah, binatang melata atau reptil, karet bongkah, limbah dari besi tuang dan baja stainless, sisa dari tembaga,
kuningan rongsokan, dan barang kuno yang bernilai kebudayaan. Produk ekspor Indonesia. Produk ekspor Indonesia umumnya meliputi hasil pertanian, hasil hutan, hasil pertambangan, hasil industri, hasil perikanan, dan juga hasil jasa. Berikut ini detail produk ekspor Indonesia. Yang pertama ada hasil pertanian. Indonesia memiliki tanah yang subur ditambah lagi iklim yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap hasil pertanian maupun perkebunan. Hal itulah yang menjadikan komoditas pertanian maupun perkebunan Indonesia berbeda dengan negara lain. Adapun hasil pertanian dan perkebunan yang diekspor di Indonesia ini meliputi karet. Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia, sehingga tidak heran apabila karet dijadikan sebagai komoditas ekspor utama Indonesia. Ekspor karet Indonesia banyak dikirimkan ke Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Kemudian kelapa sawit. Komoditas ini sebagian kecil dijadikan bahan baku minyak goreng, mentega, sabun, dan produk kecantikan, sedangkan sebagian besarnya diekspor dalam bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit. Kelapa sawit ini banyak diekspor ke India, Cina, dan Pakistan. Kemudian ada kopi, ada cengkeh, ada teh, ada kakao. Indonesia menjadi negara produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Biji kakao ini sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Biasanya kakao yang diekspor berupa kakao bubuk yang telah memenuhi standar nasional Indonesia. Kemudian ada tembakau, ada lada. Yang kedua yaitu hasil pertambangan. Ada timah, aluminium, batu bara, emas, dan migas. Indonesia termasuk negara dengan penghasilan migas yang cukup banyak. Tujuan negara untuk komoditas ini adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Australia, Tiongkok, dan Jepang. Sayangnya, ekspor minyak bumi Indonesia semakin menurun, mengingat barang tersebut merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, sehingga ketersediaannya juga menjadi terbatas. Yang ketiga ada hasil hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak hutan, sehingga industri kayu di Indonesia pun sangat berkembang. Hasil hutan yang diekspor berupa kayu dan pulp kertas. Yang keempat ada jasa. Jasa merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia, yaitu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan syarat, ketentuan, ataupun aturan yang berlaku. Sebagian besar Indonesia mengirimnya ke Hong Kong, Malaysia, hingga Arab Saudi. Tenaga kerja Indonesia di luar yang sudah bekerja akan mengirimkan uang ke Indonesia, sehingga bisa menambah devisa negara. Yang kelima ada hasil perikanan, yaitu ikan tuna, ikan cakalang, udang, dan teripang. Yang terakhir ada hasil industri, yaitu semen, pupuk, pakaian, tekstil. Indonesia juga sering mengekspor hasil industri khususnya di bidang makanan seperti mie instan dan produk kopi jadi. Negara tujuan ekspor komoditi utama menurut Kemenak. Yang pertama ada tekstil dan produk tekstil, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, Turki, Jerman, Brazil, Inggris, dan Belgia. Yang kedua ada elektronik. Yang pertama Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Jerman, Belanda, Cina, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Kemudian ada karet dan produk karet, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, India, Korea Selatan, Jerman, Brazil, Kanada, Turki, dan Malaysia. Yang keempat ada sawit, yaitu India, Cina, Pakistan, Spanyol, Bangladesh, Mesir, Belanda, Italia, Amerika Serikat, dan juga Malaysia. Kemudian ada produk hasil hutan. Yang pertama Cina, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, India, Australia, Malaysia, Taiwan, Inggris, dan juga Belanda. Kemudian ada alas kaki, yaitu Amerika Serikat, Cina, Belgia, Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, Korea Selatan, Italia, dan juga Meksiko.
Yang selanjutnya ada otomotif. Yang pertama Filipina, Thailand, Jepang, Saudi Arabia, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Singapura, Pakistan, dan juga Brasil. Kemudian ada kakao, Amerika Serikat, Malaysia, Belanda, Cina, Kanada, Estonia, Australia, Jerman, India, dan juga Jepang. Kemudian ada udang, yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Cina, Inggris, Taiwan, Singapura, Kanada, Hong Kong, dan Jepang. Kemudian ada kopi, Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Jepang, Italia, Rusia, Mesir, Inggris, Cina, dan Aljazair. Contoh kegiatan ekspor. Yang pertama, seorang pengrajin sarung dari Tasikmalaya menjual sarung kepada seorang pembeli di Kuala Lumpur sebelum musim haji. Pengrajin tersebut menerima pembayaran dalam ringgit Malaysia atau dolar Amerika. Kemudian, komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Yang contoh kedua, seorang pengrajin rotan di Cirebon menjual 1 kontainer kursi rotan ke Jepang. Pembayaran dilakukan oleh importir Jepang dengan membuka letter of credit dalam mata uang dolar. Penawaran dan kontrak jual beli dibuat dalam bahasa Inggris. Masuk ke materi yang kedua, yaitu impor. Pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean atau juga merupakan kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya Indonesia tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Sama halnya dengan kegiatan ekspor. Kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya, pemerintah akan menaikkan tarif pajak terhadap produk impor kepada para importir. Hal ini menyebabkan barang impor memiliki harga yang lebih mahal karena di dalam harga tersebut telah dikenai pajak yang selanjutnya ditanggung oleh para konsumennya. Tidak sembarang produk barang yang dapat diperbolehkan masuk sebagai barang impor. Direktorat Bea Cukai memiliki peraturan yang jelas akan barang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang untuk kegiatan impor. Pengertian impor menurut para ahli. Di sini saya juga hanya mencantumkan menurut 2 ahli saja. Yang pertama menurut Marolop Tanjung. Pengertian impor adalah salah satu kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menurut Astuti Purnamawati, pengertian impor adalah suatu tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Jenis impor. Jenis impor ada 5. Yang pertama, impor untuk dipakai. Suatu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua, impor sementara. Sebuah kegiatan memasukkan barang atau jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun. Impor angkut lanjut atau terus. Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu. Kemudian ada impor untuk ditimbun. Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lainnya dengan menggunakan proses pembongkaran terlebih dahulu. Yang terakhir ada impor untuk reekspor. Kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, dan tidak memenuhi syarat teknis, dan terjadi perubahan peraturan. Tujuan impor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri. Tujuan paling utama kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya dalam aktivitas perekonomian ini. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, memperkuat neraca pembayaran. Selanjutnya, manfaat impor. Di sini manfaat impor ada 3. Yang pertama, menambah pendapatan devisa. Selain ekspor, kegiatan impor juga dapat menambah pendapatan devisa suatu negara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya dari nilai pendapatan, bea masuk barang impor yang cukup besar. Yang kedua, memperoleh bahan baku yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara kaya akan hasil alam dengan jenis yang berbeda-beda, sedangkan pemenuhan kebutuhan tidak serta-merta cukup dengan pasokan yang ada di dalam negeri. Oleh karena itu, kegiatan impor dilakukan sehingga barang dan jasa yang tidak ada di dalam negeri dapat tersedia untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, mendapatkan teknologi modern. Teknologi modern berperan penting terhadap kemudahan produksi material atau barang tertentu. Seperti Indonesia, ketersediaan teknologi modern masih sangat minim. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Indonesia melakukan kegiatan impor teknologi dari luar negeri untuk mendukung kegiatan produksi yang lebih efisien. Dampak positif impor. Kegiatan dari impor memiliki dampak positif dan juga negatif terhadap perekonomian. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya negara tersebut membatasi jumlah atau kuota impor. Selain untuk melindungi produsen di dalam negeri, pembatasan impor tersebut juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama mengurangi jumlah pengeluaran devisa ke negara importir, yang kedua mengurangi ketergantungan terhadap barang atau material impor, yang ketiga menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, dan yang keempat memperkuat neraca pembayaran. Selanjutnya, dampak negatif impor. Dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, meningkatkan angka pengangguran. Peningkatan angka pengangguran dikarenakan lapangan pekerjaan yang seharusnya tersedia, namun dengan melakukan kegiatan impor secara otomatis, kesempatan membuka lapangan tersebut hilang karena ketersediaan barang sudah diimpor. Yang kedua, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Kegiatan impor dapat menyebabkan produsen dalam negeri kewalahan dalam menyaingi produsen luar negeri sehingga ditakutkan produsen dalam negeri cenderung mengalah yang pada akhirnya menjadi tidak berkembang. Yang terakhir, konsumerisme. Konsumerisme merupakan konsumsi berlebihan terhadap barang-barang impor yang menyebabkan devisa negara terus berkurang. Contoh produk yang diimpor oleh Indonesia. Yang pertama ada bahan baku. Dalam kategori bahan baku, komoditas impor terbesar Indonesia adalah peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik, peralatan elektronik, besi dan baja. Suplai peralatan pesawat dan helikopter memang hingga saat ini masih impor dari negara lain karena PT Dirgantara Indonesia sendiri masih belum mampu memproduksi helikopter dan pesawat sendiri. Yang kedua, sektor pangan. Dalam sektor pangan, komoditas impor terbesar Indonesia adalah daging hewan beku, buah-buahan, beras hingga kedelai. Mengejutkan memang. Walaupun Indonesia memiliki banyak ladang padi, namun ternyata kebutuhan beras di Indonesia masih belum mencukupi sehingga perlu impor dari negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan India. Negara pengimpor ke Indonesia. Yang pertama ada Cina, yaitu 3,06 miliar. Bahan baku, mainan anak-anak, mesin-mesin garmen, tekstil, barang konsumsi, alat kesehatan, alat berat dan barang modal lainnya. Yang kedua ada Jepang, yaitu 1,3 miliar. Mesin-mesin, barang modal, alat elektronika, alat berat, alat-alat kesehatan, dan alat teknologi lainnya. Selanjutnya ada Thailand, 799,4 juta. Gypsum, bahan baku, wood kayu karet, produk pertanian, produk hortikultura, pupuk, dan lain-lain.
Yang selanjutnya ada Singapura, yaitu 747,5 juta. Perkakas rumah tangga, produk konsumsi, dan alat konstruksi. Kemudian ada Amerika Serikat, 660,7 juta. Mesin-mesin, produk pertanian, alat-alat teknologi, dan lain-lain. Kemudian Korea Selatan, 582,2 juta. Alat elektronika, barang modal, alat teknologi, dan lain-lain. Kemudian ada Australia, 499 juta. Ada produk hortikultura, daging, dan produk kehutanan. Kemudian ada Malaysia, 441,5 juta. Ada CPO, produk pertanian, daging ayam, dan produk hortikultura. Kemudian ada Taiwan, 323,8 juta. Mainan anak-anak, barang inovasi, dan lain-lain. Kemudian ada Jerman, 322,7 juta. Ada besi baja, barang inovasi, alat pertanian, dan juga mobil. Kemudian ada India, 287,7 juta. Ada daging, produk pertanian, produk kelautan, dan garam. Kemudian Italia, 172 juta. Ada besi baja, produk konstruksi, barang inovasi, dan mobil. Yang terakhir ada Belanda, yaitu 63,4 juta. Itu ada bunga, produk pertanian, dan alat inovasi pertanian. Sekian materi tentang ekspor dan impor, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.